absennya ngomong-ngomong dhewe ya. Berarti mari aku pembukaan langsung ngomong Kenzo Pratama absen Yo. 17 ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 10 IPS 2 akan mempresentasikan tentang bertambahnya angka pengangguran di masa pandemi COVID-19. Isi dari kelompok kami adalah Perkenalkan, nama saya Kenzo Pratama, nomor absen 17. kemudian Hes, Perkenalkan nama saya Maisa Bagwes, absen 18. dan saya Muhammad Syafiq Sofilo absen 24. Sisanya ada dua kelompok lagi, cuma mereka lagi ketiduran, jadi mohon maaf atas ketidaksopanan kita. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang bertambahnya angka pengangguran di masa pandemi COVID-19. Pembukaan. Puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang telah diberikannya. Penulis dapat menyelesaikan tugas penelitian berjudul bertambahnya angka pengangguran di masa pandemi COVID-19. Meskipun banyak hambatan yang dialami dalam proses pengerjaannya, tugas penelitian ini berhasil diselesaikan tepat pada waktunya berkat dukungan dan dorongan selamat dari orang terdekat, sehingga para penulis mampu menyelesaikannya. Tidak lupa kami ucapkan kepada Ibu Dwi Irani MPD selaku guru sosiologi yang selalu memberi materi bimbingan dan ilmu yang berguna untuk penulisan makalah penelitian ini. Akhir kata, sebagai penulis, berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi seluruh siswi SMA Negeri 7 Malang, pada khususnya para pembaca pada umumnya. Kami menyadari mungkin masih ada kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya adalah saat ini berbagai negara di seluruh dunia tengah dilanda bencana yang cukup parah. Bencana tersebut merupakan virus yang menyerang manusia. Virus tersebut masih tergolong virus baru sehingga metode pengobatannya masih belum ditemukan sampai sekarang. Penyakit corona virus 2019 atau coronavirus disease 19 COVID-19 adalah infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh jenis virus corona. Nama lain dari penyakit ini adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, yaitu COVID-19. Pertama kali dilaporkan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019. Dalam beberapa bulan saja, penyebaran penyakit ini telah menyebar ke berbagai negara, baik di Asia, Amerika, Eropa, dan Timur Tengah serta Afrika, hingga akhirnya mencapai Indonesia pada tanggal 11 Maret 2020. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) mendeklarasikan penyebaran COVID-19 dikategorikan sebagai pandemi. Untuk menindaklanjuti bencana tersebut, maka beberapa perusahaan akan melakukan berbagai upaya untuk menghindari berbagai kerugian yang mungkin akan terjadi dengan merumahkan beberapa pekerja serta melakukan PHK terhadap pekerjanya. Hal itu pun mengakibatkan beberapa pekerja menjadi kehilangan pekerjaan yang membuatnya beralih menjadi pengangguran. Bahkan setelah diriset, pengangguran yang awalnya hanya meningkat 4,99% dalam Februari 2020 sebelum pandemi, meningkat menjadi 6,17% sampai 6,55% pada Maret 2020 setelah pandemi COVID-19 menyerang. Pengangguran yang diakibatkan tersebut membuat angka kemiskinan di Indonesia menjadi bertambah. Bahkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan angka kemiskinan di Indonesia naik menjadi 10,19% atau 1,13 juta orang per September 2020. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian merumuskan dua butir rumusan masalah, yakni sebagai berikut. Hal apa yang membuat banyak pekerja kehilangan pekerjaannya di masa pandemi, dan bagaimana cara mencegah agar angka pengangguran bisa berkurang di masa pandemi. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan di atas, peneliti merumuskan dua butir tujuan penelitian, yakni sebagai berikut.
untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi lonjakan angka pengangguran di masa pandemi, dan untuk mengetahui hal apa yang membuat pekerja kehilangan pekerjaannya di masa pandemi. Saya lanjutkan ke teman saya Mahesa Bagus. Mahesa. Sah, aku sih awis sih. Iya, ya wis kau. Ayo Su, kau. Aisyah. Aku Ya wis kau wis. Kata-kata itu tadi. Wis aku sih. Ya wis. Bab 2, kajian pustaka pekerja. Pekerja adalah orang yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan pendapatan atau upah, baik itu berupa uang maupun bentuk lainnya dari pemberi kerja atau majikan. Pekerja dapat juga disebut buruh, worker, laborer, tenaga kerja atau karyawan. Lanjut. Masih ada. Pengangguran adalah istilah untuk angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, sedang menunggu proyek pekerjaan selanjutnya, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada mampu menyerapnya. Lanjut. Lanjut ke Pandemi adalah suatu wabah penyakit global. Menurut World Health Organization (WHO), pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, sebuah epidemi menyebar ke beberapa negara atau wilayah dunia. Lanjut. Bab 3, metode penelitian. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dari bertambahnya angka pengangguran di masa pandemi, tempat dan waktu. Karena penelitian dilakukan secara deskriptif, maka penulis tidak dapat menguraikan waktu dan tempat untuk melakukan penelitian. Metode penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, teknik pengambilan sampel. Karena penelitian dilakukan secara deskriptif, maka penyusun tidak menggunakan sampel apapun dalam proses pembuatan laporan ini. Teknik pengumpulan data. Data yang terdapat pada isi laporan penelitian ini diambil melalui media elektronik. Teknik analisis data. Data yang telah didapat melalui media elektronik kemudian diambil kesimpulannya menggunakan teknik telaah. Selanjutnya untuk bagian hasil penelitian akan dilanjutkan oleh teman saya Mahesa Bagus. Bab 4, hasil penelitian. Terjadinya pengangguran pada pekerja di masa pandemi Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona pada awal Maret 2020. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah meredam dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi. Pembatas aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan di PHK terhadap pekerjaannya. Tim riset Semeru kemudian melakukan perhitungan peningkatan pengangguran secara total dan menghitung jumlah pengangguran, penyerapan tenaga kerja dari masing-masing sektor usaha akibat terjadinya kontraksi ekonomi sampai akhir Maret 2020.
Hasil simulasi perhitungan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 4,99% menjadi 6,17% sampai 6,65%. Tim riset Semeru menyebutkan setidaknya ada 4 poin utama yang akan mendorong terjadinya perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca krisis ekonomi dan pandemi COVID-19. Pertama, tingkat penyerapan tenaga kerja tidak akan sebesar jumlah tenaga kerja yang terkena PHK. Selisih tenaga kerja yang tidak terserap ini kemudian akan masuk dalam kelompok pengangguran. Kedua, perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi dan mampu mengerjakan beberapa tugas sekaligus atau yang disebut multitasking. Sebagai contoh, usaha perhotelan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki kemampuan manajerial dan juga dapat melayani tamu di bagian restoran. Ketiga, laporan usaha yang akan berkembang pasca pandemi COVID-19 adalah usaha yang berhubungan dengan teknologi. Tenaga kerja yang dibutuhkan juga adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang teknologi. Hal ini terbukti dengan terjadinya pergeseran pola kerja selama pandemi. Jika sebelumnya pekerja diharapkan untuk bekerja di tempat kerja, maka selama pandemi ini pekerja juga harus beradaptasi untuk mengurangi aktivitas mereka, terutama yang melibatkan bertemunya banyak orang dengan cara penerapan pola work from home. Keempat, sistem akih daya dan pekerja kontrak akan lebih diminati oleh pelaku usaha, sebab keduanya memberikan fleksibilitas tinggi kepada perusahaan dalam hubungan dengan tenaga kerja. Fleksibilitas ini dinilai menjadi menarik bagi para pelaku usaha untuk mengimbangi dengan situasi dunia usaha yang masih dinamis di masa mendatang. Oleh karena itu, banyak dari beberapa pekerja yang tidak memiliki 4 poin utama di atas akan terkena PHK yang kemudian beralih menjadi pengangguran. 4.2 Pembahasan mengatasi bertambahnya angka pengangguran. Karena angka pengangguran terus bertambah seiring terus berjalannya waktu di masa pandemi COVID-19 ini, maka dilakukan berbagai upaya pemerintah. Pemerintah sendiri telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi dampak pandemi virus COVID-19 di sektor ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut fokus pada pasar tenaga kerja dan institusi pasar kerja. Pertama, dengan cara mengalokasikan dana untuk penanganan COVID-19 sebesar 46,6 miliar dolar, termasuk stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha yaitu 17,2 miliar dolar. Kedua, menyediakan program berupa insentif pajak penghasilan, relaksasi pembayaran pinjaman atau kredit, dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal. Ketiga, menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal. Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan. Keempat, memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui program Kartu Prakerja bagi pekerja yang terkena PHK. Pemerintah telah memberikan insentif pelatihan dengan target tahun ini sebanyak 3,5 sampai 5,6 juta penerima manfaat. Hingga saat ini telah terrealisasi lebih dari 680.000 penerima manfaat didominasi oleh korban PHK. Kelima, memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, terapan teknologi tepat guna,
tenaga kerja mandiri dan kewirausahaan yang dimaksudkan untuk penyerapan tenaga kerja. Keenam, menyediakan panduan yang ditujukan bagi perusahaan dan pekerja, utamanya menyangkut perlindungan pekerja dan kelangsungan usaha, serta perlindungan pekerja pada kasus penyakit akibat COVID-19. Pemerintah berharap agar angka pengangguran terus menurun selama masa pandemi COVID-19. Maka dari itu, apabila angka pengangguran menurun, angka kemiskinan juga akan berkurang seiring dengan waktu di masa pandemi. 4.3 Diskusi. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan oleh peneliti, maka didapatkan hasil diskusi sebagai berikut. Pengangguran terjadi karena adanya PHK yang dilakukan oleh perusahaan tertentu untuk menghindari kerugian di masa pandemi. Beberapa poin yang merubah lanskap pasar tenaga kerja di masa pandemi, dan langkah pemerintah untuk menghindari terjadinya pengangguran di masa pandemi. Baiklah, terima kasih untuk Mahesa Bagus, dan selanjutnya untuk bagian penutup akan saya bacakan. Dan mohon maaf atas teman saya untuk Kinzo Pratama keluar masuk dari tadi, mungkin karena jaringannya yang buruk. Baik, saya lanjutkan. Kesimpulan, Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona pada awal Maret 2020. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak para pekerja yang dirumahkan atau bahkan di PHK terhadap pekerjaannya. Upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya pengangguran di masa pandemi dengan cara mengalokasikan dana untuk penanganan COVID-19 sebesar 46,6 miliar dolar Amerika Serikat, termasuk stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha 17,2 miliar dolar Amerika Serikat. Menyediakan program berupa insentif pajak penghasilan, relaksasi pembayaran pinjaman atau kredit, dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenaga kerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal. Menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal. Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan. Memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui program kartu prakerja bagi para pekerja yang terkena PHK. Pemerintah telah memberikan insentif pelatihan dengan target tahun ini sebanyak 3,5 sampai 5,6 juta penerima manfaat. Hingga saat ini telah terrealisasi lebih dari 680.000 penerima manfaat didominasi oleh korban PHK. Memperbanyak program perluasan kesempatan pekerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, terapan teknologi tepat guna atau TTG, tenaga kerja mandiri atau TKM, dan kewirausahaan yang dimaksudkan untuk penyerapan tenaga kerja. Dan yang terakhir, menyediakan panduan yang ditujukan bagi perusahaan dan pekerja, utamanya menyangkut perlindungan pekerja dan kelangsungan usaha, serta perlindungan pekerja pada kasus penyakit akibat COVID-19. Saran, berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah untuk mengatasi angka pengangguran yang terus bertambah di masa pandemi. Kedua, perlu dilakukannya sosialisasi secara online tentang cara mengatasi pengangguran dari masing-masing individu.